Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadratil kiram, ibu-ibu muslimat istiqomatul kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kalah pentingnya yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Muslimat yang senantiasa selalu mempunyai jiwa yang optimis dalam rangka thalabul ilmi. Sebab thalabul ilmi adalah merupakan satu kewajiban. Menuntut ilmu itu wajib, bukan hanya sunnah tapi wajib. Maka barang siapa melangkahkan kaki dari rumah untuk menuju ke tempat satu majelis, yaitu di tempat pengajian sekarang ini, apabila di tengah jalan ada kecelakaan sampai dengan meninggal dunia, matinya adalah syahid. Inilah sampai dikategorikan syahid. Sebab thalabul ilmi termasuk jihad fi sabilillah. Hadratil kiram, ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada siang hari ini yang alhamdulillah saya ditemukan kembali dalam ruangan majelis taklim oleh Allah dengan izin dan ridhonya, sehingga bisa ada di depan ibu-ibu sekalian. Kenapa perlu saya sampaikan dengan rasa syukur? Sebab kalau nggak salah ibu-ibu ada yang datang di Mutiara Bunda tempoh hari itu sebulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu saya merasakan dirawat ya waktu itu. Jadi alhamdulillah
bukan saya takut mati. Bahkan yang akan saya terangkan nanti adalah hidup sesudah ya, hidup sesudah mati. Ini yang akan saya sampaikan. Jadi bukan saya takut mati, tapi saya membayangkan begitulah kalau sudah Allah menguji hambanya masuk rumah sakit, nggak ada bayangan apa-apa kecuali hanya pasrah. Kalau udah masuk rumah sakit, Bu, isinya hanya dua: pulang dalam keadaan bisa ketemu keluarga dan pulang untuk menghadap kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan. Kesempatan ini, kalau Allah nggak memberikan kesempatan, ya mungkin saya nggak akan ketemu dengan ibu-ibu sekalian. Jadi Allah masih memberikan kesempatan saya untuk ketemu sama ibu dalam rangka berbagi, bukan menggurui loh, berbagi. Jadi karena saya punya ilmu sedikit, kita bagi, kita berikan kepada yang mau menerima. Ya mudah-mudahan ibu sekalian nanti bisa menerima dan ada hikmahnya, yaitu bisa untuk manfaat dalam rangka bekal kita, dalam rangka sangu kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita implementasikan, syukur kita wujudkan, syukur kita buktikan, yaitu dengan menambah ilmu untuk melengkapi persyaratan dalam kita menempuh hidup yang sangat sempit. Ibu-ibu sekalian, hidup di dunia ini luas apa sempit? Kalau dibanding dengan hidup yang kemarin, saya ya, Pak Rohim umurnya sudah 58 tahun. Ibu mungkin sudah ada yang kurang dari 68. Umur saya sudah 68 tahun. Bukan 58, bukan. Pensiun saja umur 60 kok. Jadi umur saya sudah 68 tahun. 68 tahun yang lalu, mungkin ibu-ibu bisa membayangkan hidup di alam rahim, hidup di alam kandungan. Mungkin ibu pernah merasakan mengandung anaknya, mancal-mancal enggak? Mancal kanan, mancal kiri. Wah, karena apa? Sempit. Itulah resiko ibu. Masa katakan ibu adalah jasanya luar biasa. Kalau bapak kalah, walaupun bapak itu mati-matian siang malam cari ekonomi, kalah, jasanya masih lebih besar ibu. Mengandung, melahirkan, menyusui, ngasuh, belum lagi yang sampingannya, nyuci, masak dan lain sebagainya, masih juga membantu bapaknya, masih kalah, masih sering dimaki-maki bapaknya, keterlaluan bapaknya, boro-boro mau membantu nyuci atau masak. Itulah kodrat wanita. Jadi jabang bayi, Bu, di dalam kandungan itu sempit, lahir procot cenger. Di dunia ini luas enggak? Luas apa sempit? Luas menurut pandangan manusia sekarang. Maka nanti akan saya sampaikan dalam materi ini, ya, hidup sesudah mati. Alamnya lebih luas dari dunia. Dunia itu hanya seperkecil, Bu. Rasulullah pernah menyampaikan dalam salah satu hadis, kalau kita berada di kolam atau di sungai atau di lautan, ya, telunjuk kita masukkan ke lautan atau ke sungai tadi atau ke kolam, ke air kita angkat. Nah, tetesan air itulah alam dunia. Laut atau sungai yang banyak air itu, itulah alam
Erat, Bu. Luas betul, nggak bisa ya. Dibayangkan nggak bisa. Ya mudah-mudahan dengan kita mendalami ilmu, terutama akhlak, karena materi saya akhlak ini. Saya diberi materi oleh Bapak Ustadz Imam Sobari SAG, yaitu diberi materi akhlak. Kok akhlak menerangkan mati Pak Rohim? Ya iya, karena perilaku manusia di dunia supaya baik agar di akhirat selamat gitu loh. Maka akhlaknya manusia di dunia, terutama yang saya bahas adalah akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini saya berdoa, Ibu aminkan aja lah. Bapak-bapak, malaikat itu 70.000 malaikat kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sekitar masjid, apa di masjid, apa di rumah, apa di musola, apa di tanah lapang, apa di mana, kalau ada majelis taklim, majelis zikir, 70.000 malaikat sebagai saksi dalam kita nanti yang akan saya terangkan itu, dalam kita diadili oleh Allah. Saksi malaikat itu, ya, jadi menyaksikan dan mengaminkan dan istighfar. Malaikat itu mintakan ampun kepada yang hadir. Jadi ibu jangan dianggap sepele. Gak budal toh mbak. Alah ya ngono-ngono wae lah. Jangan ngono-ngono wae. Gitu-gitu aja lah. Jangan. Kita ambil hikmahnya. Satu, mendapat ilmu. Kedua, mendapat maghfirah. Ampunan yang didoakan oleh malaikat. Yang berikutnya adalah malaikat mengaminkan setiap apa yang disampaikan ustadznya maupun ibu. Maka kalau sudah datang Bu, supaya diaminkan oleh Allah itu husnuzon, prasangka yang baik kepada yang hadir di kanan kiri kita. Tidak usah membicarakan si A si B itu gini akhirnya lupa dengan pengajian, nggak usah. Begitu masuk majelis diam, malaikat soalnya mengawasi ya. Jadi mudah-mudahan tasyakur kita pada siang hari ini senantiasa oleh Allah dibalas dengan satu, kita diberi istiqomah iman dan Islam kita. Amin, Allahumma amin. Ibu mengaminkan aja, nanti barengkan dengan malaikat mengaminkan kok. Kedua, mudah-mudahan dengan hadir di sini ibu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah lahir dan batin. Amin, Allahumma amin. Nah gitu loh. Jadi malaikat mengaminkan kok. Ini bukan khayalan, hadis ya. Kemudian ibu yang hadir di majelis, kalau masih ekonominya goyang, ekonominya mungkin masih seret, mungkin oleh Allah nanti akan dikabulkan, diberi kelonggaran ekonomi dan berkah. Berkah itu cukup Bu ya. Amin, Allahumma amin. Terutama yang mungkin masih punya sangkutan-sangkutan, mudah-mudahan oleh Allah diberi jalan, segera dibukakan jalan untuk diberi kelonggaran rezeki sehingga nggak punya utang. Amin, Allahumma amin. Itu malaikat mengaminkan rugi. Yang kedua, sholawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa mengharapkan syafaat. Tidak ada di yaumil kiamah nanti, di akhirat nanti, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Seluruh nabi gak ada yang bisa. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti apa yang diterminkan, apa yang diuswahkan, apa yang dicontohkan. Apalagi sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Kita mengenang daripada perjuangan beliau, tata cara beliau, dalam sikap beliau, dalam hablum minan nas beliau, bersama umatnya, kita sama kawan. Mari kita kembali
yaitu meniru daripada akhlak atau sikap perilaku Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sengaja materi pada siang hari ini saya akan sampaikan tidak bolak-balik atau tidak kami ulas kembali, hanya ini sekedar untuk supaya berurutan aja. Jadi pernah saya sampaikan bagaimana keadaan hidup sesudah mati, ya. Manusia itu kalau sudah meninggal dunia, mati, ya, itu akan mengalami beberapa fase, beberapa periode, beberapa masa. Pertama adalah masa menunggu. Jadi orang kalau sudah mati, Bu, itu mengalami masa menunggu, itu lama. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 1000 tahun, lama. Jadi masa menunggu itu adalah bisa juga 40.000 tahun, bisa lebih. Karena apa? Masa menunggu itu tempatnya adalah di alam kubur, bisa juga disebut alam barzakh. Nah di situ menunggu loh, kan sudah mati Pak rohnya sudah jadi tanah, rohnya tidak mati. Rohnya itu kholidan fiha abadan, rohnya adalah kekal. Nah, itu pertama Bu ya. Kami tidak akan mengulas tuntas enggak. Itu sudah kemarin bagaimana menghadapi sakaratul maut itu sudah saya terangkan. Ini hanya lewat-lewat aja. Nanti fokusnya saya akan menerangkan tentang hisab, penghisaban. Kemudian masa atau periode yang kedua itu adalah masa peralihan. Masa peralihan itu adalah dari alam barzakh itu nanti ada trompet. Trompet pertama sangkakala Bu. Nanti kalau malaikat Mikail ya, itu sudah membunyikan trompet pertama, itu tanda sesuai dengan dilukiskan dalam surat yang saya baca tadi adalah surat Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah. Jadi apabila sudah datang hari kiamat ya, itu ditiup trompet pertama, guncang dunia, malaikat jin semua ketakutan ya. Itu trompet pertama mati ya, guncang. Kemudian setelah itu ada trompet yang kedua. Jadi bunyi trompet yang kedua. Trompet pertama manusia mati dulu, mati semua, dah. Semua gunung bumi ini hancur. Kemudian trompet yang kedua. Trompet yang kedua itu dibangkitkan, Bu. Dibangkitkan dari alam kubur. Loh, itu kan sudah jadi tanah. Allah itu lebih kuasa. Maka ada yang ada di buntut belakang ini loh ya. Ini ada kecil seperti kayak mutiara. Setiap manusia, hewan ada semua. Itulah bibit sumber kehidupannya itu. Jadi nanti tidak akan keliru. Rohnya ini, badannya ini nggak keliru. Allah itu sudah memberikan satu keistimewaan, yaitu dengan adanya butiran yang ada di ekor belakang manusia tidak akan hancur dibakar, tidak akan lapuk karena jutaan tahun terpendam dari tanah, tetap akan ada. Nanti itu adalah akan dibangkitkan oleh Allah bentuk manusia. Kalau ibu seperti ibu, kalau saya seperti saya. Itu betul-betul Allah Maha Kuasa. Setelah dibangkitkan, nanti akan ada di padang mahsyar. Inilah, Masya Allah Bu, di padang mahsyar itu ada yang bilang 50.000 tahun, ada yang bilang 40.000 tahun. Dalam keadaan haus dahaga, dalam keadaan panas terik, matahari hanya 1 mil, luar biasa. Tapi bagi orang yang beriman, itu tidak merasakan kelelahan selama 50.000 tahun. Setelah itu baru
beralih kepada masa atau periode, yaitu periode penghisapan. Ini yang akan saya terangkan ya. Jadi di dalam periode penghisapan itu Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan satu pengadilan yang seadil-adilnya. Datanya komplit. Tidak bisa ya kalau di dunia Bu ya. Kalau di dunia itu masih bisa merah katakan biru, biru katakan hijau, hijau katakan kuning. Karena banyak lawyer atau pembela dalam persidangan. Tapi kalau di akhirat nggak bisa Bu. Kalau sudah Allah itu menghisab itu menghitung Bu, menghitung amal daripada kita bersama. Itu akan dihitung, dihisab dengan seadil-adilnya, dengan data yang konkret. Pertama itu diadakan tanya jawab. Sebab penghisapan itu ada 5 gelombang. Kalau kita mengikuti tes ya, tes mau masuk apa gitu ya, itu kan ada tes AQ ya, tes akademik, tes apa. Tapi karena ini penghisapan di hadapan Allah, itu pertama adalah soal jawab. Jadi Allah akan memberikan soal jawab, terutama Bu, yang ditanyakan Allah itu selama kita hidup di dunia itu 4 pertanyaan. Oleh Allah akan diberikan 4 pertanyaan. Yang pertama itu tentang ilmu. Jadi kita belajar itu untuk apa? Apa untuk kita memperoleh pengalaman ilmu berpredikat ustadz umpama, atau berpredikat habib, atau berpredikat profesor. Itu untuk apa? Untuk ria, pamer, apa untuk kemaslahatan umat. Itu ditanya semua oleh Allah. Kemudian yang kedua umur. Kita diberikan oleh Allah, maaf ya, ini kok maunya minum ini. Jadi umur, kita diberikan oleh Allah umur. Ya umur kita selama ini mungkin macam-macam, ada yang 30 tahun, 40 tahun, ada yang kurang dari 30 tahun, ada yang mungkin seperti saya, tidak pangkal 6. Untuk apa? Jadi kita bisa nggak kira-kira membagi seperti kata Rasulullah di dalam salah satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ikmal, kejar, cari, lidunyaka, hartamu, duniamu, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Jadi kalau sudah bekerja Bu, jangan ingat mati. Nanti pekerjaannya males. Mama di kantor, di sekolahan, di pasar, di perkebunan, di laut, di sungai. Begitu kerja ingat mati. Ya kerjanya males, ya. Jadi seakan-akan hidup selama-lamanya. Semangat betul. Cari untuk bekal hidup di dunia menuju kepada akhirat. Itu Nabi mencontohkan itu. Seakan-akan kalau kita sudah bekerja dunia itu hidup selama-lamanya. Namun sebaliknya wa'mal, dan apabila bekerja li akhiratika, untuk akhiratmu,
ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kamu mati besok pagi. Nah, contoh seperti sekarang. Ini adalah ibu untuk dunia apa akhirat sekarang ini? Sekarang ini mencari ilmu untuk dunia apa akhirat? Akhirat. Jadi kita sungguh-sungguh kita mencari ilmu untuk bekal kehidupan di akhirat. Sebab yang akan saya terangkan adalah tentang kehidupan kita sehari-hari, agar supaya kita selamat nanti, yaitu kita harus rajin sholat. Kita dengan sesama tetangga, Bu, ya, dengan tetangga kita harus rukun. Jangan sampai kita saling mencemooh, apalagi sekarang sekarang bulan berapa, Bu? Sekarang bulan berapa? Desember. Bulan Desember adalah, apalagi sekarang ini sudah saatnya tahun politik. Hati-hati, nggak usah lah ke sana-sana. Ikuti angin aja lah. Begitu ya, gitu aja. Bulan Desember. Sebentar lagi, ini hati-hati kita. Saya hanya mengingatkan aja lah, Bu, ya. Ini maaf ini. Saya itu malah batuk ya. Saya hanya mengingatkan. Biasanya kalau sudah dimulai dari seminggu lagi, orang sudah rame dengan Natalan. Hati-hati, jaga akidah. Ibu harus punya prinsip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita di dalam Al-Quran itu disebutkan harus mempertahankan ketakwaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu sekalian. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Sebenar-benar takut kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebab kalau kita mati dalam keadaan kafir, kita mati dalam keadaan murtad, akan menyesal, Bu. Ini saya tadi baru menerangkan tentang tanya jawab di dalam penghisapan, ya. Maka sebelumnya, karena bagian saya akhlak, mari kita bergaul dengan masyarakat ini jangan tumpang tindih. Ada batasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini turun adalah merupakan penegasan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi akidah itu agamamu untuk kamu, agama saya untuk saya. Jadi nggak bisa karena toleransi, karena menghormati, akhirnya begitu sudah sampai kepada hari-hari menjelang Natal, apalagi sekolah-sekolah ini bahaya ini dan di masyarakat. Selamat Natal, nggak boleh, Bu, ya. Siapa yang mengucapkan selamat Natal itu adalah MUI mengatakan haram. Dalam akidah lakum dinukum waliyadin. Siapa yang mengucapkan Natal kafir, murtad, mengucapkan aja loh, Bu, apalagi masuk dalam gereja. Kalau sudah masuk dalam gereja, mau nggak mengucapkan gimana? Sudah masuk, mendengarkan khutbahnya, ikut
Khutbah dalam Kristen itu sudah ibadah. Ikut ibadah berarti, apakah sudah kafir? Ya. Mengucapkan saja haram, kafir, murtad. Ini ayat. Siapa yang nggak terima, buka ayatnya, buka hadisnya tentang ilmu tauhid. Ya. Jadi hati-hati. Loh, itu kan untuk silaturahim atau untuk toleransi, bukan? Nggak bisa, ya. Ini tolong, Pak Rohim pesen betul. Jaga hati, pertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan Islam, jangan dikotori. Tapi wajib berbuat baik, wajib, bukan sunnah. Wajib berbuat baik dengan agama lain. Contoh, tetangga saya Hindu, tetangga saya Buddha, tetangga saya Kristen, menantu saya Kristen, mama ini ya. Berlaku baik dengan tetangga, berlaku baik. Kalau mungkin mendirikan rumah, bantu nggak apa-apa. Punya hajatan, bantu nggak apa-apa. Bisnis dagang nggak apa-apa. Kematian datang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ucapan itu adalah menentukan. Ucapan itu ibadah. Contoh Bu ya, ini kita sedikit karena ini sangat penting, takut lupa. Akan saya sampaikan terakhir tapi takut lupa. Contoh Bu, barang haram jadi halal karena ucapan. Barang haram jadi halal karena ucapan. Contoh, kalau PPN biasanya, PPN ya. Kalau saya memang menikahkan itu saya nikahkan sendiri. Kalau saya, adik saya yang jadi PPN di Unimam enggak begitu. Siapa yang mau menikahkan datang ke rumah seminggu belajar. Jadi PPN itu tugasnya hanya nulis. Yang ngijabi ya wong tuane dhewe. Jadi dengan ucapan haram jadi halal. Contoh sekarang, kalau saya mungkin menikahkan anak saya, pegang tangannya kepada mungkin namanya si Noyo. Hei si Noyo, kunikahkan anak saya dengan engkau dengan mas kawin sekian ribu, engkau bayar kontan, saya terima nikahnya anaknya Pak Rohim nama ini dengan mas kawin kontan. Ucapan apa bukan ini? Ucapan. Tadinya haram. Si Noyo dengan anak Pak Rohim tanpa lewat ucapan itu namanya zina, haram. Tapi dengan ucapan jadi halal. Sama dengan itu tadi, Natal. Selamat Natal. Akidah masuk di Natal tidak? Masuk di ibadahnya orang Kristen. Buka hadis, buka Quran. Siapa yang mengatakan selamat Natal berarti akidahnya sudah di luar Islam. Keras Islam itu ya? Enggak, biasa enggak keras. Kita toleransi boleh, tapi jangan akidahnya. Akidahnya masing-masing. Allah menurunkan dalam Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ada batas sudah ya. Jadi hati-hati, sebentar lagi Natal. Anaknya yang Islam nggak usah ucapan-ucapan Natal, nggak usah. Tapi bergaul boleh ya, bergaul boleh. Tapi jangan mengucapkan tentang ucapan Natal. Ya. Itu nggak boleh Bu, apalagi diundang di gereja, nggak usah mau. Orang Kristen kamu undang coba. Ibu undang orang Kristen untuk Jumatan, nggak mungkin mau nggak? Ya nggak mau juga. Maka kemarin ini sedikit obrolan di rumah saya itu ada nukang orang BLJ, orang Kristen itu. Saya buka belak-belakan kemarin waktu dia bikin pintu di rumah itu di belakang rumah. Dia termasuk militan Kristen, tapi saya senang buka. Saya kalau mau ucapan Natal Pak bagi saya haram, keluar dari Islam. Sama dengan bapak Kristen. Ayo ke masjid Jumatan, mau nggak Pak? Ya nggak mau, sama. Jadi lakum dinukum waliyadin itu. Jadi enak
Kalau kita menghadapi sama-sama tokoh itu malah enak. Nah, itu aja ya pesan saya, takut lupa ini. Akan saya sampaikan belakangan tapi takut lupa. Ini sebentar lagi Natal. Nggak usah mengucapkan selamat Natal. Hukumnya haram. Bahkan jadi murtad atau kafir. Baiklah, kita teruskan. Jadi periode Allah dalam masa di akhirat nanti ada penghisapan itu melalui 5 gelombang. Gelombang pertama, Allah menghitung amal-amal kita, baik sholat kita, baik hubungan kita dengan sesama tetangga, yang sesama muslim, yang sesama orang Kristen non muslim. Kita juga harus hubungan baik dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, tidak membunuh tumbuh-tumbuhan seenaknya. Itu pun ada catatannya semua. Maka Islam itu kata Rasulullah di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad, kata Allah ini, Quran ini. Tidak aku utus engkau hai Muhammad adalah untuk menjadi rahmat seluruh alam, rahmat seluruh alam. Itu luas. Rahmat seluruh alam itu bukan hanya kasih sayang sesama muslim, tidak. Seluruh alam kok. Ini kan alam dunia ini loh. Ya ada orang Islam, ada orang Hindu, orang Kristen, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, itu dilindungi semua. Nggak boleh kita itu sewenang-wenang. Mentang-mentang kita manusia sama-sama Islam dengan orang Kristen benci, nggak boleh. Nabi menganjurkan berbuat baiklah dengan sesama umat walaupun lain agama. Ini tadi yang saya keras tadi adalah akidah, tapi di luar akidah kita harus berbuat baik dengan hewan, Bu. Jangan kita, masya Allah. Ini ada cerita ya, cerita. Seorang pezina, seorang perempuan ahli zina masuk surga. Gara-gara apa? Memberi minum anjing yang kehausan. Berarti kan rahmatan lil alamin tadi seluruh, dengan hewan itu juga harus sayang, ya. Jangan dikit-dikit gemplang. Tanaman juga gitu. Kalau sekiranya itu rindang untuk berteduh, untuk tempat sumber air, kalau usah ditebangi habis, akhirnya kemarau panjang. Tapi kalau menghalangi rumah tebang nggak apa-apa. Contoh lagi, Bu. Ada seorang perempuan ahli ibadah. Gara-gara ngurung kucing, akhirnya kucing itu kelaparan mati karena canging kucing itu nakal, ya. Dikurung, diikat, biarkan di kerangkeng mati. Waktu Rasulullah itu, kata Rasulullah, ahlun nar, masuk neraka. Gara-gara apa? Nggak sayang sama binatang. Nah, apalagi dengan sesama kita manusia, ya. Kita sama manusia. Memberi hidup satu orang manusia sama dengan memberi hidup ribuan manusia. Artinya menolong loh, Bu. Kalau ada kawan dipukuli kawan di jalan, tolonglah. Menolong supaya bisa hidup, dibantu, ya. Itu sama dengan menghidupkan ribuan manusia. Menolong satu orang. Apalagi kalau kita mau peduli dengan sesama. Baiklah, kita teruskan. Jadi, ya Bu ya, tadi begitu manusia sudah di alam akhirat dalam penghisapan, pertama tadi adalah yang akan dihisab oleh Allah itu ilmunya. Setelah itu umur. Jadi umur saya sudah 60 lebih. Untuk apa Pak Rohim? Untuk apa Him? Untuk apa Aminah? Yang ada nama Aminah umpama. Itu nanti akan komplit. Kalau sekarang diviralkan atau divideokan. Di sini ada
Jadi Pak Rohim bukan ngarang ini. Jadi nanti ada rekaman-rekaman. Ada rekaman cara menghisapnya. Allah itu cara menghisap amal manusia itu bukan hanya satu jurusan, 5 gelombang, 5 alat. Allah itu menggunakan 5 alat. Yang pertama tadi adalah tanya jawab. Tanya jawab yang menanya ya malaikat, petugas-petugas Allah itu. Ya. Pertama ilmunya untuk apa, umurnya untuk apa, kemudian harta. Kebetulan ada harta. Memang ada peraturan, nisab, ukuran. Ini udah waktunya zakat tiap tahun. Ini waktunya infak. Kalau infak itu tidak pakai nisab. Infak itu artinya memberi. Itu kalau bisa, infakkan hartamu dikala kita tidak punya uang. Bisa nggak melatih? Jangan menunggu uang. Menunggu uang, uangnya banyak nggak jadi infak. Dalam satu hadis disebutkan, siapa yang menginfakkan tiap pagi walaupun dengan anaknya, mungkin anak saya SMA di Unit 3, mungkin anak saya di Karang, mungkin anak saya di Metro, mungkin anak saya di SD sini, ikhlas lalu ngasih uang untuk anak, infak ke anak dulu, infak ke anak. Allah akan mengganti kok. Ibu pernah nggak anaknya di pesantren, anaknya kuliah, pas ibu ngirim untuk anaknya seakan-akan kesulitan kan? Waduh, 2 hari lagi kita ke Jogja, anak udah minta transfer uang. Ya Allah, bangun malam minta sama Allah, ada tetangga kok kelihatannya lesu tuh yuk. Enggak, seumben kiat ngirim anaknya. Lagi kok ada duit loh yuk guys, apa-apa. Itu Allah memberikan jalan, banyak jalan. Asal kita betul-betul hanya kepada Allah kita memohon, nggak usah ke lain-lain, nggak usah perantara-perantara, nggak usah. Itu malah nambah-nambahin. Ya, bagaimana kalau kita banyak perantara? Saya ke mbah sana, mbah dukun sana, mbah dukun sana. Nanti malah akhirnya mengotori akidah kita. Langsung sama Allah aja. Puasa Senin Kemis, duha, sholat tahajud, itu adalah alat untuk mengetuk pintu langit supaya Allah mengabulkan. Puasa Senin Kemis, kalau perlu bid sebulan 3 kali, 13, 14, 15 purnama itu. Tambah sholat tahajud, duha 2 rakaat, gak usah lupa, jangan lupa. Itu kunci pembuka langit, Bu. Tolong Bu ya. Kalau bapaknya udah berangkat kerja di kantor, di kebun, di pasar, ibu baru masak pagi, dan wudu 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Doakan bapaknya di kebun, di pasar, di kantor. Doakan anaknya, mohon rezeki sama Allah. Itu kunci untuk membuka pintu langit. Sholat duha 2 rakaat, insya Allah. Kemudian dalam penghisapan, penghitungan amal manusia itu adalah harta sudah, tubuh manusia itu pun nanti akan ditanya oleh Allah, matanya untuk apa, kakinya untuk apa, tangannya untuk apa, hatinya untuk apa. Maka sekarang ini mari ditata, Bu. Mari kita toto mata kita manfaatkan yang baik-baik untuk melihat. Tangan kita gunakan untuk yang baik-baik, bekerja, mencari halal, nafkah yang halal, untuk nulis yang bagus kalau memang ahli nulis. Kalau mejet HP sama kaki apa tangan, Bu? Tangan. Kalau mejet HP mau YouTubean atau viral, jangan hoax, jangan berita bohong dikirimkan kawan-kawan, jangan. Nanti tangan akan ditanya. Ya, kaki untuk apa? Mari, Bu. Tadi kan dari awal sudah tak beritahu. Kesempatan Allah masih memberikan umur loh. Kalau sudah membujur
membujur kain putih. Kapan? Kain kafan putih, Bu. Kita menyesal. Hidup itu nanti Masya Allah lewat beberapa fase, beberapa tingkatan. Di alam kubur aja berapa tahun, bisa ratusan ribu tahun. Belum lagi di alam kebangkitan, di padang mahsyar. Belum lagi nanti di alam berikutnya. Belum lagi nanti di alam mizan, di alam hisab yang sekarang kita bahas. Jadi Masya Allah nggak bisa membayangkan lah sebenarnya. Oleh karena itu saya, karena bagian materinya akhlak, mari pribadi kita ini Bu, kita perbaiki. Hubungan kepada sesama kita perbaiki. Hubungan kepada Allah untuk bekal di akhirat itu pun kita perbaiki. Jadi anggota tubuh itu kita tasarufkan, kita gunakan untuk yang maslahat, untuk yang manfaat. Kemudian sekarang cara yang kedua, Allah cara menghisab, yaitu dengan membaca kitab catatan. Di dalam surat Al-Waqiah, kalau kita bacakan, saya baca pinjam Quran ini tadi. Ini adalah kalau sudah membicarakan tentang hidup sesudah mati, itu satu surat di Al-Waqiah itu semua. Maka tadi mukadimah saya baca surat Al-Waqiah. Tapi kalau saya baca nanti waktunya habis. Soalnya ini sudah jam 3 kurang 10 menit. Jadi langsung agak maraton aja. Nah, jadi catatan amal manusia itu nanti sudah disiapkan oleh Allah. Kalau catatan itu diterima dengan tangan kanan, berarti ahlul jannah. Rapot Bu, catatannya komplit. Dino iki aku nguwai sayur gori ditulis. Dino iki aku nyemplung ning kono amal iki 10.000 utawa 1.000 enek tulisane. Dino iki aku gak iso sedekah duit, aku guyu karo yu ponira. Guyu wae sedekah tulis. Buat tulisane kok ditampa tangan kanan. Dino iki aku gosip ngrasani karo yu painem tulis. Dino iki karo wong aku kok dondonge tanggoku tulis. Buh, catatan sing elek ditampa tangan kiwa kiri, ahlun nar. Ini bukti dalam hisab. Terus yang ketiga, waktunya habis sih. Yang ketiga, rekaman video. Allah lebih canggih. Arpo saiki jenenge zaman internet online. Oh lho, gayane Gusti Allah kabeh. Allah itu lebih dari online. Jadi nanti ada rekaman. Rekaman itu semua akan diceritakan dengan yang kita injak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi akan menjadi rekaman. Kita melaku ke pasar, niatnya ngaji, biasanya rekaman nih. Kita niat ke kebun, deres karet, niate golek pangan anak, ibadah, tulis rekaman nih. Bumi menjadi saksi. Tuh, di rekaman itu adalah cara menghisab Allah yang ketiga. Yang keempat itu adalah logo. Bukan logo karena mau pilek. Tahu pilek? Bukan pilek ini ya. Pilihan legislatif. Bukan foto-foto itu, lain. Nanti akan ditunjukkan foto.
Hari ini ibu datang di itu Kematul Kiron tanggal sekarang 7. Tanggal 7 Desember ngaji di hadapan Pak Rohim, di hadapan ibu-ibu pengurus, ngaji dengan istiqomah, tenang. Fotonya ada, Bu. Ditayangkan oleh Allah foto-foto perbuatan yang baik dan foto-foto perbuatan yang jelek. Komplit Allah itu harus ngelak piye. Agak iso ngelak, ya. Kemudian kelima adalah timbangan neraca. Dalam satu ayat disebutkan dan hadis, timbangan itu bentuknya bisa berat dan ringan, ya. Jadi nanti amal baik itu akan ditimbang. Padahal sudah komplit tadi keempat macam itu, masih juga ditimbang oleh Allah. Yaumul Mizan, hari penimbangan. Kalau di TK sini ada penimbangan bayi. Habis ya? Ini. Hah? Hidup apa? Ya udah, kita nggak usah pakai ini. Ini sudah jam ini kok. Sudah jam 3 juga. Atau hidup? Hidup ya? Hidup nggak listriknya? Oh, mati. Ya. Nah. Sudah, satu ini lagi dulu. Sekarang karena penghisapan sudah, dengar nggak Bu? Walaupun agak batuk-batuk dikit karena saya kalau ngotot batuk. Wah, alhamdulillah, tak rasanya tadi. Kok nggak ada air bening gitu loh. Permisi Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima dzikr. Nah, 5 menit lagi, insya Allah selesai. Jadi setelah diadakan pertimbangan dengan pengambilan perhitungan, dengan diperhitungkan lewat 5 macam cara Allah tadi itu, sekarang Allah akan mengambil keputusan. Keputusan kita nanti lebih di akhirat itu, ya. Setelah kita oleh Allah itu dipertimbangkan tadi itu dengan hisab 5 macam cara tadi. Kemudian Allah akan memberikan satu keputusan. Jadi Allah itu mengambil keputusan, ya. Itu pun lama waktunya. Jadi tidak sekaligus bleng neng neraka itu belum, masih siksa dulu. Sebelum neraka sudah siksa, walah nemen. Sebelum di neraka aja udah disiksa, apalagi udah masuk neraka ya. Jadi pada waktu ngambil keputusan Allah itu, di sini di dalam hadis disebutkan, mula-mula didekatkan dengan surga dan neraka. Pertama, ya mungkin jumlahnya manusia itu dibangkitkan kembali mulai dari zaman Nabi Adam loh, Bu. Ya, mulai zaman Nabi Adam itu bukan hanya ratusan juta, mungkin ya triliunan manusia jumlahnya itu kumpul, ya. Itu didekatkan surga dan neraka. Nah di situ dibentangkan oleh Allah sirat. Sirat itu titian, jembatan. Jembatan itu lebih kecil dari rambut, 7 kali lebih kecil dari rambut, cuma tajam. Itu jembatan. Panjangnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Fudail bin Ayat, di sini disampaikan bahwa panjangnya sirat atau jembatan itu nanti, ya, kita akan menuju ke surga nanti itu melewati sirat, jembatan. Itu adalah jembatannya ditempuh 15.000 tahun. Ini hadis Al-Fudail bin Ayat. Jadi jembatan ini panjangnya ditempuh 15.000 tahun melaku. Terus keterangannya begini. Di situ diterangkan 5.000 tahun. 5.000 tahun itu naik. 5.000 tahun naik. Jadi jembatan itu bukan hanya datar, Bu. Naik. Oh, jembatan kok naik? Ya nggak tahu di sini begitu.
Jembatannya naik, itu 5.000 tahun kita jalan. Jalan naik, Bu. 5.000 tahun. Kemudian turun lagi. Setelah naik, turun lagi. Itu 5.000 tahun lagi. Berarti sudah berapa? 10.000 tahun perjalanan. Ditambah datar. Setelah kita naik, turun, datar. Itu 5.000 tahun lagi. Berarti jumlah tadi itu 15.000 tahun perjalanan untuk mencapai kepada surga. Maaf Bu ya, diterangkan di sini ya. Kadang-kadang kita baru berapa ratus meter atau berapa langkah ya, karena amal kita itu menentukan. Amal tadi menentukan Bu, semua itu lewat. Mungkin baru melangkah belum di bawah nar, di bawah neraka. Baru melangkah belum, hampir sampai, hampir kurang sedikit. Ada hadis ini, belum masuk neraka. Orang kita engko diangkat, wis gosong, dilebokne swarga tapi dicuci di telaganya Rasulullah. Maka Rasulullah itu di ujung. Rasulullah di ujung titian dalam hadis ini. Ya Rob, mohon, Nabi itu mohon, ya Rob, selamatkanlah umatku itu. Selamatkan umatku itu sedang meniti, nguat, melewati jembatan, ya Allah selamatkan. Itu Rasulullah berdoa. Maka kita mau sholawat aja kok medit. Medit tahu nggak? Pikir. Kita ya usahakanlah setiap hari lah, setiap sholat itu 10 kali sholawat lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap sholat. Berarti 5 waktu itu berarti 50 sholawat. Ojo iman-iman lah. Nabi itu kunci. Selalu minta, itu baru. Itu nanti sampai di situ baru ditampani Nabi. Tampani, didusi, dibersihkan di telaga Kausar milik Rasulullah. Itu jadi prosesnya lama. Setelah masuk di telaga Kausarnya Rasulullah, baru Allah memutuskan nengokono lho swargamu kae lho. Sing ditunjukkan waktu kita di alam kita. Belum pernah kok ya. Belum pernah kok kita. Ditunjukkan oleh Allah pada waktu keluarga kita ada di kuburan. Baru mati itu loh, Bu. Orang itu kalau sudah nazak sakaratul maut ya, itu ditunjukkan. Belum mati, belum mau mati. Itu ditunjukkan ya, umpama saya atau ibu didatangi malaikat Israel ya, jangan takut Bu, nanti semua ngalami kok. Didatangi itu ditunjukkan itu loh, kok pemandangan surga itu. Yang datang dilalah malaikatnya ya tertawa, Assalamualaikum. Malaikat itu salam, karena yang akan diambil adalah orang beriman. Waalaikumsalam. Itu loh, ditayangkan kayak film itu loh. Itu surga tempat kamu nanti. Yang akan mati guyu, ndang cepeto. Tuh, itu nanti akan ditempati pada waktu kita dihisab nanti. Tapi sebelum mati sudah ditunjukkan. Nah, orang kafir sama. Orang kafir yang durhaka kepada Allah pada waktu akan meninggal, tayangkan itu loh, api yang bergejolak bau busuk itu tempat kamu nanti. Jangan. Oleh malaikat Israel tarik aja udah rohnya. Akhirnya melung. Tapi kalau yang mukmin, orang beriman biasanya kalau matinya itu mesem guyu karena sudah tahu tempatnya nanti, walaupun akan ditempati sesudah dipertimbangkan oleh Allah nanti ya, berapa ratus ribu tahun yang akan datang, tapi sudah ditunjukkan itu. Nah, maka dari itu, karena waktunya sudah jam 3.05, saya mengharapkan mari kita saling watawasau bil haq, saling berwasiat ke jalan kebenaran, terutama pribadi saya, pribadi ibu-ibu. Mari umur kita ini betul-betul jangan disia-siakan. Gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya sholat, Bu. Ibadah bukan hanya puasa. Ibadah bukan hanya zakat. Itu hanya rangkaian.
Tapi ya jangan sampai nggak sholat, jangan sampai nggak puasa, jangan. Ya puasa, ya sholat, tapi dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan anak-anak, dengan keluarga itu baik, itu namanya ibadah. Ya. Saya kira itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, karena ini waktu udah lebih jam 3, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mungkin kondisi saya batuk-batuk, karena istilah kesehatan saya juga alhamdulillah lagi mulai tambah sehat. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua diberi kesehatan, dan saya mohon didoakan mudah-mudahan saya juga awet sehat, bisa selalu menemani ibu dalam taklim. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup sekian. Doanya siapa? Langsung ya. Mari kita berdoa. Pertama Fatihah dulu. Fatihah ini kita hadiahkan ikhlas tapi ini ya, kepada keluarga kita di mana saja. Anak-anak kita, keluarga kita, mungkin anak-anak kita yang sedang belajar bisa diberi kelancaran oleh Allah, kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang sakit, semoga diberikan obat oleh Allah, segera sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafiqa fil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lillahi wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha zal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbi habli minas solihin. Allahumma rabbi habli minas solihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah fi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.